Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah bagaimana cara agar sholat menjadi kesenangan hati. Jadi sholat bisa menjadi kesenangan hati. Bagaimana caranya? Ini yang kita bahas. Sebelumnya kita lihat dulu Rasulullah SAW dan bersabda, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad dan hadisnya adalah sahih. Jadi Rasulullah mengatakan ya, kesenangan hati beliau itu terletaknya di mana? Di sholat. Nah, bagaimana supaya sholat ini bisa menjadi kesenangan hati kita? Ada beberapa hal yang harus kita upayakan. Yang pertama, ya, supaya kita bisa menjadikan sholat sebagai kesenangan hati kita harus ikhlas. Ya, ikhlas itu memang bab yang harus pertama kali kita awali dengan kita sholat itu betul-betul karena Allah. Kita sholat itu memang ingin mencapai ridho Allah, berharap akan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Jadi ikhlas. Jadi bukan karena kita sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, gitu kan? Sehingga sholat kita itu hanya 5 menit tanpa ada makna, bahkan tanpa ada hasil dari sholat itu sendiri. Karena bisa jadi ya, kita sholat itu nggak ikhlas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban agar supaya dikatakan orang alim, agar dikatakan orang yang baik ya. Tetapi sholat kita itu harus ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, mencari rahmat dari Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ya, mendapatkan karunia Allah dan kita merasa takut akan azab Allah. Ya, dari ikhlas itu akan tumbuh rasa cinta. Ya tadi, ya kita bersegera kita sholat, kita ikhlas, kita ingin sholat kita itu Allah ridhoi, Allah berkahi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memusatkan hati kita dalam sholat, yaitu dengan sifat khusyuk, ya, fokus. Dan ternyata kita kan nggak fokus dalam sholat, pikiran kemana-mana, antara lahir dan batin kita, antara yang kita ucapkan dengan yang kita ada di hati kita kadang-kadang nggak sinkron, nggak fokus. Oleh karena itu fokuskan, ya, antara lisan, ya, apa yang kita ucapkan, misalnya. Oleh karena itu memang dianjurkan sekali kita memang memahami bacaan-bacaan sholat kita dari Al-Fatihahnya, dari takbir, mulai dari takbiratul ihram ya sampai dengan salam. Usahakan kita sudah mengerti semua apa bacaan-bacaan sholat itu artinya, sehingga itu bisa memfokuskan ya, jadi konik ya, apa yang kita ucapkan itu pula dalam hati kita. Nah, dengan demikian itu juga bisa membuat sholat kita tuh jadi senang, karena kita lagi bercakap-cakap dengan Allah, ya, kita lagi bermunajat dengan Allah, karena kita menghadap Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengikuti dan mencontoh Nabi. Sholatlah sebagaimana Rasulullah sholat. Ya, jangan membuat-buat aturan lain ya. Jadi kita betul-betul mempelajari ya bagaimana cara sholatnya Rasulullah SAW. Dan kita juga bisa sholat sekarang ini karena kita memang mencontoh dari Rasul. Ya, karena memang Rasulullah yang mencontohkan bagaimana sholat dari kita sholat subuh sampai dengan sholat isya. Jadi mencontoh Nabi itu juga membuat kita senang dalam sholat, karena sholat kita teratur, sholat kita ada aturannya, dan sholat kita ada petunjuk-petunjuk yang benar dari Rasulullah SAW. Nah, yang keempat adalah bersikap ihsan. Ihsan itu adalah bagaimana kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita, mengawasi kita. Jadi orang ya ketika punya sifat ihsan ini, ketika dia sholat, dia betul-betul mengajak kepada Allah seolah-olah Allah berdiri di hadapannya gitu ya. Jadi dia ingin khusyuk, ingin tenang, ingin bercakap-cakap, ingin berlama-lama dengan Allah. Nah, inilah ihsan ya. Jadi bagaimana dia seolah-olah dia melihat Allah, ya, seolah-olah dia betul ingin mengerahkan seluruh perasaan hatinya ya. Dengan sholat itu betul-betul inilah tempat istirahatnya, inilah kesenangan hatinya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai sifat ihsan ini ya. Selainnya apa yang kita lakukan supaya kita sholat ini bisa jadi kesenangan hati kita adalah kita banyak-banyaklah mengingat karunia Allah ya. Ketika kita katakan
takbiratul ihram, Allah Akbar, yang besar itu adalah Allah, yang lainnya itu kecil. Kita nih tidak ada daya dan upaya, ya karunia Allah sangatlah besar. Kita bisa berdiri sampai saat ini, kita bisa memiliki aktivitas sampai saat ini, kita masih punya keluarga, masih punya iman Islam, kita ini semuanya karunia Allah. Jadi kita sholat itu kita merasa senang, hati kita ini adalah bagian daripada karunia Allah, ya. Nah, jadi kita senang karena Allah masih memberikan karunia-Nya, kita masih hidup, kita masih bisa beribadah, kita masih berbuat baik, kita masih melakukan suatu kebaikan demi kebaikan berikutnya, Masya Allah, ya. Jadi dengan demikian kita mengingat karunia Allah, dengan banyak mengingat karunia Allah, tumbuh rasa syukur, tumbuh rasa takjub akan kebesaran Allah, sehingga ketika kita sholat, betul-betul urusan dunia kita tinggalkan. Urusan dunia adalah hal yang kecil, yang berhadapan dengan Allah, tinggalkan semuanya yang kecil-kecil itu, tinggalkan semuanya hal yang bisa merusak sholat kita dengan merusak kepustukan kita. Fokus tadi, ya, kemudian kita mengingat karunia Allah. Dan yang terakhir, ya, itu juga harus merasa kurang dalam amalan kita. Kalau kita sholat tuh, ya Allah, aku ini banyak kurangnya, ya Allah, aku sedangkan nikmat yang Kau berikan sangat banyak, ya Allah, gitu ya. Oleh karena itu aku mohon, ya Allah, dengan sholat inilah cara aku untuk bersyukur kepadamu, ya Allah. Dengan sholat ini adalah aku ingin, ya, berusaha menjadi hamba-Mu yang dekat dengan-Mu, ya Allah, karena aku ini kurang, masih banyak hak-hak Allah yang belum aku penuhi, ya Allah. Oleh karena itu dengan semakin kita menjadikan sholat itu sebagai kesenangan hati kita, semakin rasa cinta itu tumbuh kepada Allah, dekat dengan Allah, kita merasa kurang dan merasa terus memperbaiki diri kita, merasa juga memperbaiki sholat kita menjadi sholat yang Allah terima. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita menjadikan sholat itu adalah tempat kesenangan hati. Mudah-mudahan para pemirsa semua bisa melakukan kelima hal tersebut, yang mudah Allah berkahi kita dan kita betul-betul menjadikan sholat kita tempat kesenangan hati kita, seperti tadi katakan Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad tadi, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Alhamdulillah, pada tahap 6 tadi ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf dan banyak kepada para pemirsa semua, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.